Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2425-2427. Mendengar perkataan Jasper, Warwick tidak terkejut sama sekali dan langsung berkata, "Jangan khawatir, apapun yang kamu butuhkan terkait masalah keluarga Kurt, aku pasti akan membantu selama masih dalam kemampuan keluarga Elvis." Namun, Jasper menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Meskipun masalah keluarga Kurt penting, aku bisa menanganinya sendiri, aku mencari bantuanmu untuk masalah lain." Tanggapan Jasper menggelitik minat Warwick. "Apa itu?" "Selama masih dalam kemampuanku, aku akan membantu." Warwick sekarang dipenuhi rasa ingin tahu tentang Jasper. Situasi dengan keluarga Kurt rumit, dan bahkan untuk kekuatan besar lokal seperti dia, menyelamatkan Baltimore bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, terlepas dari situasinya, keluarga Kurt tidak kalah kuatnya dengan keluarga Elvis. Ditambah lagi, dengan Kimbra yang memegang kendali sekarang, situasinya bahkan lebih menantang. Dalam sudut pandang Warwick, menyelamatkan Baltimore dari bawah hidungnya dan membantu Baltimore menggulingkan pemerintahan Kimbra adalah tugas yang mustahil. Jika mudah, pamannya Solander, yang juga teman lama Baltimore, pasti sudah campur tangan sejak lama. Namun, Jasper, orang luar yang tidak memiliki koneksi yang mapan, kini dengan berani mengklaim bahwa tugas ini tidak sulit baginya. Ini membuat Warwick penasaran. Jika orang lain mengatakan ini, dia akan mengira mereka menyombongkan diri, tetapi berasal dari Jasper dia tidak meragukan kredibilitasnya. Lagi pula, Jasper telah membuktikan melalui tindakannya bahwa dia bukan orang yang bisa dibanggakan. Warwick bahkan lebih tertarik dengan apa yang dibutuhkan Jasper untuk membantunya. Dia tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih penting daripada menyelamatkan Baltimore. "Ketika kamu mengambil tindakan terhadap agen Amerika Serikat nanti, ingatlah untuk mengampuni Snow dan jangan biarkan dia mencurigai niatmu." Jasper mengajukan permintaan yang membuat Warwick tertegun. "Apakah ini bantuan yang Anda minta dengan sungguh-sungguh dari saya?" Warwick menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum bertanya, "Apakah orang salju ini dari Summerland?" Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Orang ini tidak ada hubungannya dengan kita. Dia juga seharusnya bukan tahi lalat yang dikirim oleh faksi lain." Balasan Jasper semakin membingungkan Warwick. "Hah? Jika dia bukan laki-laki Anda, mengapa Anda begitu khawatir tentang dia?" Warwick memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mendorong lebih jauh. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan mengetahui terlalu banyak tidak selalu merupakan hal yang baik. "Baiklah, aku menyetujui permintaanmu." Mereka secara singkat membahas detail kolaborasi mereka di masa depan. Namun, mengingat Jasper akan segera berurusan dengan masalah keluarga Kurt, kedua belah pihak sepakat bahwa akan lebih baik membahas persyaratan yang paling penting secara mendetail saat Jasper kembali. Sejak masalah diselesaikan, Jasper tidak menunjukkan minat lagi untuk tinggal dan berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal. Tepat sebelum pergi, Warwick tiba-tiba meraih tangan Jasper dan menatapnya dengan mata tulus. "Jasper berjanji padaku bahwa ketika kamu menemui kesulitan dalam berurusan dengan keluarga Kurt, kamu akan ingat untuk menghubungiku." Menatap mata tulus Warwick, Jasper merasa tersentuh. Warwick benar-benar menganggapnya sebagai teman. Terlepas dari interaksi mereka yang terbatas, Jasper merasa bahwa Warwick dan keluarga Elvis layak untuk berteman. Itulah sebabnya dia memilih untuk menawarkan paket hadiah tersebut kepada agen Amerika Serikat sebelumnya. "Baiklah, aku akan." Setelah Jasper meninggalkan ruangan, ponsel di sakunya berdering. Ketika dia mengambilnya dan melihat nama pengirimnya, senyum terbentuk di bibirnya. Rowan mengirim SMS, "Jasper, saya sudah sampai." Karena Rowan juga telah tiba di Cory, sudah waktunya untuk melanjutkan rencana tahap selanjutnya. Jasper tidak pernah melupakan tujuannya datang ke Cory. Dia memanfaatkan Amerika Serikat yang sangat membutuhkan energi dan niat mereka untuk memulai perang. Sebelumnya, dia telah menyusup ke Amerika Serikat, menimbulkan masalah, dan mengganggu strategi Cory mereka, sehingga menunda blokade Amerika Serikat di Summerland. Setelah usahanya, dia membangun industrinya dan mendapatkan pijakan di Cory. Dia juga telah membangun aliansi dengan kekuatan lokal seperti keluarga Elvis dan menetapkan niat mereka untuk berkolaborasi. Nyatanya,
Melalui pernikahan tersebut, dia memperkenalkan visi perwakilan dari negara lain yang berbagi gagasan untuk menghalangi Amerika Serikat dan berpartisipasi dalam pertemuan mereka untuk memecah belah Kori di antara mereka sendiri. Di antara semua ini, pencapaian terbesar adalah larangan senjata dan tindakan kontra pengawasan. Mantan memutuskan jalan bagi individu seperti Rothschild untuk menggunakan taktik yang tidak konvensional, sementara juga memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang pengaruh Amerika Serikat pada kekuatan lokal. Sementara itu, yang terakhir menghapus mata dan telinga Amerika Serikat di Kori, mengganggu rencana mereka dan memperlambat kemajuan mereka dalam menyerang Kori. Peristiwa ini pasti akan menimbulkan masalah yang signifikan bagi Amerika Serikat. Dengan pasang surut, Amerika Serikat terpaksa mengalihkan sebagian sumber dayanya untuk menghadapi situasi di sini. Lagi pula, hegemoni mereka sebagian besar bergantung pada dominasi dolar dan keunggulannya yang luar biasa dalam mata uang penyelesaian internasional. Sebagian besar dominasi ini berasal dari posisinya sebagai mata uang global untuk transaksi minyak. Setiap celah dalam monopoli energi mereka akan sangat berdampak pada nilai dolar, menghalangi rute yang ditetapkan Amerika Serikat untuk eksploitasi global menggunakan dolar. Ini sama saja dengan memotong jalur kehidupan Amerika Serikat, sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka toleransi. Dibandingkan dengan ini, prioritas untuk menahan Summerland tidak diragukan lagi jauh lebih rendah bagi mereka. Namun, menyelesaikan semua ini tidak cukup. Semata-mata bertahan tanpa melancarkan serangan bukanlah gaya saya. Sekarang setelah saya membangun pijakan yang kuat, langkah selanjutnya adalah mengupayakan pengaruh negosiasi dengan Amerika Serikat, gumam Jasper pada dirinya sendiri. Jasper, apa yang kau gumamkan? Sebuah suara yang menyenangkan datang dari belakang. Celine, mengenakan gaun putri duyung merah, berjalan ke arahnya dengan langkah lambat. Oh, Rowan ada di sini. Aku berencana pergi ke bandara untuk menjemputnya nanti. Rowan, Celine membisikkan nama itu, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah dia terus-menerus ditekan oleh ayahnya untuk kembali ke Inggris untuk mewarisi harta keluarga. Sebagai pewaris keluarga Maynard Amerika Selatan, dia secara alami tahu tentang Rowan, seorang bangsawan muda yang sama luar biasanya, dan dia tahu tentang hubungan Saul dan Rowan. Di lingkungan mereka, telah menjadi skandal besar bahwa Rowan terpaksa merugi dalam bisnis mobil untuk menghindari kembali ke Inggris. Baru setelah Rowan bekerja sama dengan Jasper, Land Automotive memukau dunia, dan reputasi Rowan sedikit meningkat. Mengapa dia datang ke Kori daripada berfokus pada bisnis mobilnya? Menurutnya, karena situasi Saul, Rowan mungkin perlu datang untuk membantu mengambil alih industri, tetapi sekarang setelah dia campur tangan, tentu saja Rowan tidak perlu terlibat. Saat itu, Celine sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan berkata dengan hati-hati, apakah ini untuk bisnis pamannya? Sikap ini jauh dari seorang wanita muda yang bermartabat dan lebih seperti seorang wanita yang khawatir suaminya akan dimanfaatkan. Jasper melihat reaksi Celine dan tidak bisa menahan tawa, berkata, bisnis ini seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Hanya karena dia terus menolak maka saya mengambil alih atas namanya. Sekarang situasinya telah stabil, langkah selanjutnya adalah benar-benar membangun industri milik Summerland di Kori. Hanya ketika Summerland benar-benar mengakar di Kori dan memiliki kekuatan yang besar, kita dapat memiliki pengaruh untuk bersaing dengan Amerika Serikat. Selama periode ini, Rothschild telah menimbulkan masalah di kiri dan kanan. Ini juga saatnya memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Sejak Rowan tiba, Jasper tentu saja tidak ingin berlama-lama di jamuan makan. Mereka telah melakukan apa yang perlu dilakukan dan bertemu dengan orang-orang yang perlu mereka temui. Tinggal lebih lama tidak akan memberikan banyak manfaat. Bersama Julian, mereka mengucapkan selamat tinggal pada pasangan Warwick dan kemudian langsung menuju bandara Baghdad. Saat itu tengah malam dan bulan soliter tergantung di barat. Di luar jendela, ada gurun tak berujung, menambah kesan luas dan tenang. Tanah yang begitu indah namun akan segera dilanda perang. Sungguh memilukan, Celine menghela nafas, melihat pemandangan di luar jendela. Namun Jasper tersenyum dan berkata, setiap negara memiliki takdirnya sendiri, dan yang bisa kita lakukan hanyalah meratap tetapi tidak ikut campur secara sewenang-wenang. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa negara kita sendiri tidak menjadi domba berikutnya yang disembelih.
Hati Selin tergerak setelah mendengar ini. Di bawah sinar bulan, profil Jasper terlihat sangat tampan, dan Selin mendapati dirinya tersipu. Dia dengan lembut menundukkan kepalanya, berpikir. Bukankah ini yang Anda lakukan selama ini? Julian, yang duduk di kursi belakang, memperhatikan perubahan ekspresi Selin dan dengan cepat memalingkan muka, pura-pura tidak memperhatikan. Mungkin karena sudah larut malam, tidak banyak kendaraan di jalan. Mereka tiba di bandara dengan cepat dan melihat Rowan. Karena letak geografisnya, Baghdad memiliki perbedaan suhu yang signifikan antara siang dan malam. Rowan hanya mengenakan kemeja lengan pendek dan menggigil kedinginan, tetapi kegembiraan terlihat jelas di wajahnya karena dia tidak bisa berhenti melihat sekeliling. Dia sudah lama menantikan perjalanan ke Kori ini, dan dalam benaknya, dia sudah bisa membayangkan ekspresi takjub ayahnya ketika dia berhasil. Akhirnya, Rowan melihat Jasper dan yang lainnya dan melambaikan tangannya dengan antusias. Melihat kondisi Rowan saat ini, Jasper pun tercengang. Kenapa kamu tidak membawa pengawal saat datang ke Kori kali ini? Apakah kamu tidak tahu di sini cukup kacau? Rowan bertindak acuh tak acuh tentang kekhawatiran Jasper dan menjawab dengan sikap riang, Jasper, kali ini aku datang ke Kori untuk menantang diriku sendiri. Karena ini sebuah tantangan, tidak ada alasan untuk membawa rombongan. Ekspresi Jasper menjadi dingin saat dia melihat ke arah Rowan yang ceria. Jika itu benar-benar yang kamu pikirkan, maka kamu dapat kembali sekarang. Rowan tercengang. Ayolah, Jasper, jika aku kembali seperti ini, orang-orang akan menertawakanku. Ayah saya akan lebih khawatir jika membiarkan saya menangani semuanya sendiri. Namun Jasper menjawab dengan dingin, ditertawakan masih lebih baik daripada mati di luar sana. Menantang diri sendiri tidak berarti memperlakukan hidup sendiri sebagai lelucon. Rowan belum pernah melihat Jasper seserius itu sebelumnya dan tergagap, Jasper, aku tidak. Maksudku tidak seperti itu. Aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan kekuatan yang luar biasa menghantam punggungnya, menjatuhkannya ke tanah. Lalu terdengar suara tembakan berirama. Wajah Rowan langsung memucat. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat tubuh tak bernyawa tergeletak 10 meter darinya. Di sampingnya, Jasper berjongkok di tanah, pistol putih di tangannya masih mengeluarkan asap putih. Julian memanjat dari tubuh Rowan dan mendekati mayat itu. Setelah melihat lebih dekat, ekspresinya berubah serius. Jasper, orang ini tidak memiliki tanda yang membedakan. Kami tidak dapat mengkonfirmasi identitasnya saat ini. Saat dia selesai berbicara, mereka mendengar suara-suara berdengung di kejauhan. Petugas keamanan bandara, yang disiagakan oleh keributan itu, bergegas dan mulai menginterogasi Jasper dan yang lainnya. Setelah bernegosiasi dengan mereka dan menyelesaikan formalitas, Jasper dan yang lainnya masuk ke mobil dan kembali ke hotel. Namun, petugas keamanan tidak menyadari bahwa saat Jasper sedang bernegosiasi dengan mereka, Julian diam-diam mendekati tubuh si pembunuh dan menggeledahnya. Duduk di kursi belakang mobil, Rowan telah kehilangan ekspresi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi dengan kegugupan dan kegelisahan. Insiden baru-baru ini membuatnya menyadari betapa naifnya dia. Jasper, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tanpa menoleh, Jasper menjawab dengan tenang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Tunggu saja dengan sabar dan saksikan pertunjukan itu berlangsung selama beberapa hari. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.